Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiorentina Octaviana Beleman. Wah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959? Jika belum, mari kita lihat dan dengarkan penjelasannya. Nah, yang pertama ada pengertian demokrasi liberal. Apa ya pengertian dari demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal adalah sistem yang berdasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negaranya dianggap bisa menjadi pihak yang punya kuasa tanpa memandang suku, agama, hingga ras asal dari individu tersebut. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kalau kita udah tahu pengertian dari demokrasi liberal, pasti ada sistem pemerintahannya dong. Lalu, gimana sistem pemerintahan pada masa tersebut? Selanjutnya, untuk sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia yang pernah berlangsung adalah parlementer. Nah, kabinetnya itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah dan bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara saja. Oke, selanjutnya sistem kepartaian dan sistem pemilu 1955. Kira-kira pemilu itu apa ya? Dan ada berapa partai pada masa itu? Apa sih sistem kepartaian dan pemilu tahun 1955? Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituen. Nah, jadi sistem kepartaian di Indonesia menjelang pemilu tahun 1955 adalah multipartai, di mana terdapat banyak partai politik yang diizinkan berdiri dan terlibat sebagai peserta pemilu. Nah, ini yang sangat menarik. Kira-kira siapa saja yang pernah menjabat sebagai kabinet dan bagaimana cara mereka dalam menjalankan tugasnya itu? Nah, selanjutnya ada beberapa kabinet nih yang pernah memerintah pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet ini mempunyai program utama mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun masih gagal. Oleh karena dianggap gagal, muncul mosi tidak percaya dari parlemen. Hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Setelah kabinet Natsir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri, bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Sukiman mengembalikan mandat kepada Soekarno. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Setelah kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit. Juga banyaknya pemberontakan di Sumatera dan di Sulawesi. Namun yang paling pelik adalah soal peristiwa Tanjung Morawa. Akibat peristiwa ini munculnya mosi tidak percaya dan kabinetnya jatuh. Oke, selanjutnya yang keempat ada Kabinet Ali Satro Wijoyo I. Pada masa ini terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Namun, pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa pemerintahan kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Alibaba yang berarti pengusaha dan pribumi membantu pengusaha pribumi supaya mampu bersaing dengan cara diberikan pelatihan menjadi staf. Intinya pemerintah berharap pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha non pribumi. Sebagai imbalannya pemerintah diberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha non pribumi. Tapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini
jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali mengembalikan mandat kepada Soekarno. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Program kerjanya memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Jody Gondokusumo atas dasar kasus korupsi di Departemen Kehakiman, melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin, mengangkat kembali Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955. Prestasi yang terlihat pada Kabinet Burhanuddin Harahap adalah menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis. Pada tahun 1955, perjuangan diplomasi pembebasan Irian Barat, yaitu dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh setelah tidak mendapatkan dukungan dalam pemilu pertama 1955. Setelah Kabinet Ali I, selanjutnya ada Kabinet Ali II. Kabinet ini jatuh karena adanya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi kelima menteri dalam Kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Namun pada perkembangannya terjadi perpecahan kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dukungannya. Selain itu juga banyak pemberontakan dan tuntunan dari daerah terhadap pemerintahan pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandat kepada presiden. Selanjutnya, kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal yaitu Kabinet Juanda. Kabinet ini disebut Kabinet Zakin atau ahli karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan profesional bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah, hingga dilakukan munas atau musyawarah pembangunan nasional untuk mendengarkan usulan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini gagal. Bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada saat Soekarno sedang menjemput anak-anaknya di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Namun pada saat kabinet ini, Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antar negara yang dikenal dengan Deklarasi Juanda, yaitu cara mengukur wilayah laut suatu negara dari daratannya. Oh iya, lalu pada masa itu perkembangan ekonominya gimana nih teman-teman? Nah, yang pertama ada Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin itu merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau seiring yang diambil dari Menteri Keuangan Syarifuddin Parwiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 2,50 perak ke atas akan dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Yang selanjutnya ada Gerakan Benteng. Gerakan Benteng merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dirancang oleh Menteri Perdagangan Sumitro Jojo Hadikusumo. Gerakan Benteng pada saat itu ditujukan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit atau teman-teman. Tapi sayangnya program ini dikatakan gagal karena pengusaha yang ada pada saat itu tidak mampu bersaing. Nah, sudah dengarkan penjelasan materi mengenai perkembangan kehidupan ekonomi politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Diharapkan teman-teman semua dapat mengerti dan dapat memahami video kami. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.